jumpa lagi dengan saya, Lee Hinso, channelnya Pemuda Milenial. Untuk channel saya, teman-teman jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, di like, kemudian jangan lupa ya di-share kepada seluruh teman-temannya. Salam calon guru milenial. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Solihin dari jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan praktek mengajar dengan menggunakan materi pasar. Saya akan mengajar dengan asik dan santai agar siswa dapat berinteraksi dengan asik. Oke, mari kita lihat sama-sama. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua seperti biasa, silakan pimpin doa sebelum mulai pembelajaran hari ini. Baik Pak, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi Pak. Pagi semuanya, terima kasih Ketua telah memimpin doa. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Gimana kabarnya pagi ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, semangat, siap belajar. Oh oke, nah tampaknya siswa Bapak sangat bersemangat pagi ini ya untuk belajar. Semangat Pak. Oke, sekarang Bapak tanya, siapa yang pikir pagi ini? Tampaknya sudah rapi nih, mejanya, kursinya sudah bersih. Saya Pak. Oh, Cahaya ya? Pekerjaan yang bagus Cahaya, bisa jadi untuk contoh untuk teman-teman yang lain ya. Iya Pak. Oke, selanjutnya. Sekarang Bapak ingin cek dulu kehadiran anak-anak Bapak semuanya. Sekretaris, siapa yang hadir? Hadir semua Pak. Oh, bagus sekali, alhamdulillah hadir semua. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali di pembelajaran hari ini. Tanpa ada satupun kurang dari teman-teman kalian di kelas ini. Oke, sehat semua kan? Sehat Pak. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, walaupun kelas sudah rapi dan bersih, Bapak harap anak-anak semua silahkan cek kembali di sekitar anak-anak semua apakah masih ada sampah di dalam laci, dan rapikan kembali mejanya. Kemudian silakan simpan barang-barang yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Simpan agar kalian konsentrasi dalam belajar. Siapkan buku, pena, dan barang yang lain yang bersangkutan dengan pembelajaran hari ini. Siap Pak. Oke, sudah siap belajar anak-anak? Siap Pak. Seperti biasa sebelum belajar kita quiz dulu ya. Kan udah Bapak kasih tahu minggu lalu. Jadi Bapak harap udah pada belajar di rumah tentang materi minggu lalu. Sudah Pak. Iya, semangat sekali tampaknya nih anak-anak Bapak ini untuk belajar hari ini. Oke, baiklah. Kali ini quiz soalnya hanya ada satu. Karena selain hadiahnya dapat koin, nanti yang pemenangnya bakal dapat makan gratis, minum gratis dengan Pak D ya. Oke, siap Pak. Walau semangat Pak. Semangat! Ya kalau makan gratis aja pada semangat ya. Coba Bapak tanya. Emangnya minggu kemarin materi kita tentang apa? Pasar Pak. Tentang pasar? Ya Pak. Ya, tentang pasar. Kok cuma Siti aja yang jawab nih? Yang lain lupa atau gimana nih? Masuk Pak. Puasa. Oh iya. Lagi puasa sunnah ya. Jadi konsentrasinya kurang. Oke, nggak masalah, nggak apa-apa. Sekarang Bapak ingin beri pertanyaan kuisnya sebentar ya. Bapak cari kemarin soal kuisnya. Oke, ini. Kalau benar-benar kalian sudah belajar di rumah, Bapak ingin tanya, ini soal kuisnya nih ya. Sebutkan pengertian pasar dan syarat-syarat terbentuknya pasar. Saya Pak. Oke, Soleha silakan. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, dan syarat-syarat terbentuknya pasar adalah adanya penjual, adanya pembeli, tersedianya barang yang diperjualbelikan, dan terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Cuman itu Pak. Iya benar sekali Soleha. Silakan beri aplaus dulu untuk Soleha ya. Bagus.
sesuai janji Bapak, Soleha dapat poin kuis. Selain dapat poin kuis, nanti boleh makan gratis di kantin Pak D ya. Iya, Pak. Bilang saya. makan gratis deh. Ini. Kalau masalah makan gratis, kencang ya. Tapi yang lain jangan mau kalah, tetap semangat belajarnya dan tunggu aja kuis-kuis berikutnya. Bapak akan selalu beri kuis dan beri hadiah kejutan. Oh iya, untuk Soleha tadi. Nanti kalau bilang sama Pak D, bilang aja Bapak Lihin yang bayar. Guru ekonomi kelas 10 ya. Iya, Pak. Oke, selanjutnya kuisnya udah sampai sini dulu. Tadi karena Bapak bilang kan cuma satu kuis. Jadi itu tuh tujuannya untuk mengingat materi minggu lalu, kemudian untuk mengaitkan dengan materi yang sekarang. Selanjutnya untuk kita refreshing sebelum belajar untuk menyegarkan mata. Mari kita lihat dulu video yang akan Bapak tayangkan sebentar lagi ya. Bentar ya, Bapak cari videonya. Ya, kalian bisa lihat di layar. Nih, kalian lihat. Oke, ya dengan benar diperhatikan ya. Nanti ada Bapak tanyakan atau pemahaman kalian gimana tentang video. Oke. Silahkan dilihat dulu. Iya, Pak. Ya silahkan dilihat videonya ya, jangan pada sibuk sendiri di belakang. Diperhatikan videonya ya anak. Nanti kalau yang nggak paham, yang nggak tahu atau memiliki pendapat, silahkan dikemukakan nanti ya. Oke, videonya sudah selesai. Setelah kita lihat videonya tadi, siapa yang bisa memberikan pendapat tentang video yang telah Bapak paparkan? Ya, siapa yang bisa memberikan pendapat? Saya Pak, Oke, Ketua. Silakan Ketua. dari video yang kita lihat tadi, di situ terdapat jenis-jenis pasar Pak. Ada pasar monopoli, oligopoli, dan duopoli dan lain-lain Pak. Oke, benar sekali. Silakan beri aplaus dulu untuk Ketua ya. Bagus sekali, pada semangat ya, pada memperhatikan ini nih. Oke, selanjutnya sekarang Bapak ingin tanya nih. Dari yang kita lihat disampaikan kepala kelas, yang disampaikan ketua kelas tadi, siapa yang tahu kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Ayo. Saya, Pak. Ya, silakan. Putri. Tentang bentuk pasar, Pak. Ya, bagus Putri. Yang lain? Saya Pak, Ya, silakan. tentang jenis-jenis pasar Pak. Iya, benar juga yang dikatakan Ahmad. Benar juga yang dikatakan Putri. Kedua-duanya benar. Bapak perjelas lagi bahwa hari ini kita belajar tentang macam-macam
maaf, maksudnya tentang macam-macam pasar dan ciri-ciri pasar tersebut. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada banyak Bapak di sini akan sampaikan kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sesuai dengan yang minggu kemarin yang telah Bapak ajarkan kalian, kompetensi dasar kita yaitu 3.4 mendeskripsikan konsep pasar dan terbentuknya harga pasar dalam perekonomian. Indikatornya melanjutkan yang indikator kemarin yaitu 3.4 dan 3.4.3 menjelaskan ciri-ciri pasar dan 3.4.4 mendefinisikan bentuk-bentuk pasar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini itu setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri masing-masing pasar dan bentuk-bentuk pasar. Melalui pembelajaran, peserta didik dapat membedakan kebaikan dan keburukan setiap bentuk-bentuk pasar tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, baik. Selanjutnya Bapak akan sampaikan teknik pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, kembali Bapak ingatkan, mohon barang yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini, silakan anak-anak semua simpan di dalam tas. Oke, mengerti? Mengerti, Pak. Oke. Kalau enggak nanti Bapak tegur atau langsung Bapak hukum. Nah, itu risiko kalian masing-masing. Pagi ini Bapak ada rapat dinas. Tadi Bapak langsung dihubungi oleh kepala sekolah, jadi Bapak ada rapat dinas, diperintah untuk menemani atau mendampingi kepala sekolah kita ke dinas. Nanti rapatnya kira-kira jam 9. Jadi kan pagi ini seharusnya kita belajar 2 jam pelajaran kan. Namun Bapak hanya mengajar 1 jam pelajaran. Tapi jangan senang dulu. 1 jamnya lagi akan Bapak beri tugas kelompok untuk kalian semua. Kelompoknya ini kelompok seperti biasa yang sudah Bapak bagi seperti sebelumnya. Mengerti semuanya? Mengerti, Pak. Nah, sebentar lagi Bapak akan memaparkan materi. Bentar, Bapak cari materi kita. Ini materi kita ya. Oke. Bapak harap anak-anak semua mendengarkan. Jangan sampai ada yang sibuk sendiri di belakang. Ngerti semuanya? Mengerti, Pak. Oke. Sini kita pembelajaran akan mempelajari tentang macam-macam bentuk pasar terlebih dahulu. Macam-macam bentuk pasar. Di sini ada 2, yaitu pertama ada pasar persaingan sempurna dan yang kedua pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai oleh jumlah produsen dan konsumen yang sangat banyak dan hampir tidak terbatas. Kalian bisa lihat di layar. Di sini Bapak bisa contohkan pasar persaingan sempurna di sini adalah pasar-pasar tradisional. Kalian pernah ke pasar tradisional kan? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Iya. Beli apa aja kalian ke pasar tradisional? Beli sayur, Pak. Beli sayur. Beli apa lagi? Beli beras, Pak. Beli beras, beli cabai ya. Oke, bagus, benar sekali. Itu ada termasuk pasar tradisional. Itu biasanya ada di sekitar-sekitar kalian. Selanjutnya yaitu yang kedua bentuk pasar atau macam pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang jumlah pembeli tidak sebanding atau tidak seimbang. Bisa Anda lihat di layar kemungkinan yang terjadi. Pasar ini dikuasai oleh satu penjual atau beberapa penjual. Oke, selanjutnya mengerti kan? Mengerti, Pak. Oke, ngerti. Dalam pasar persaingan tidak sempurna, di sini ada 5 jenisnya. Yang pertama yaitu ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai oleh hanya ada satu penjual ataupun produsen. Di pasar berhadapan dengan segala permintaan seluruh pembeli ataupun konsumen yang hendak mencari. Nah, di sini dapat Bapak contohkan satu. Contohnya yaitu PLN. Nah, anak semua tahu itu PLN kan? Tahu, Pak. Apa PLN? Pembangkit listrik negara. Iya, benar sekali ketua. Ini ketua semangat ini nih.
Pagi ini bagus sekali ketua. Oke, selanjutnya kita jenis yang kedua yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk interaksi permintaan dengan penawaran di mana terdapat beberapa produsen atau penjual yang menguasai seluruh permintaan pasar. Nah, bisa Anda lihat di sini. Di sini dari pengertian Bapak bisa contohkan itu tuh seperti produk semen, semen Padang, semen Gersik, semen Indonesia. Nah, itu contohnya dari oligopoli. Selanjutnya pasar persaingan monopolistik. Tadi ada monopoli, sekarang monopolistik. Pasar monopolistik ini adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang di dalamnya terdapat sejumlah besar penjual atau produsen yang menawarkan barang yang sama. Jadi hampir serupa dengan monopoli tadi. Nah, tetapi masing-masing memiliki ciri-ciri khusus. Nah, di sini dia memiliki ciri-ciri khusus barang yang dijual oleh dia ini. Contohnya di sini bisa Bapak contohkan seperti kendaraan. Kendaraan ini contohnya motor. Semuanya sudah pernah naik motor kan? Sudah, Pak. Iya, Pak. Baguslah, masa nggak pernah? Kita udah pada zaman modern, masa nggak pernah kan naik motor kan? Ya, Pak. Oke. Selanjutnya yang keempat yaitu pasar monopsoni. Ada monopoli, ada monopolistik, ada monopsoni. Bisa Anda lihat di layar, ini definisi dari pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah suatu bentuk pasar yang dikuasai oleh suatu orang, badan ataupun lembaga. Pembeli dengan penawaran dan sejumlah penjual produsen. Nah, di sini Bapak bisa contohkan lagi. Seperti pasar ternak. Maksudnya pasar ternak, ini tidak semua ternak. Nah, masih bisa Bapak contohkan yaitu jual beli kambing. Nah, jual beli kambing. Oke, selanjutnya setelah itu yang terakhir yaitu pasar oligopsoni. Ada oligopoli dan ala oligopsoni. Oke, selanjutnya pasar oligopsoni adalah suatu bentuk pasar yang dikuasai oleh lebih dari 2 orang pembeli dengan penawaran dari jumlah penjual ataupun produsen, dari sejumlah penjual atau produsen. Jadi di sini nih dikuasai oleh lebih dari 2 orang pembeli. Maksudnya 2 orang lebih pembeli. Berarti pembelinya itu lumayan banyak ya. Dengan penawaran dari sejumlah penjual dan produsen. Jadi di sini kira-kira bisa Bapak contohkan yaitu susu perah. Tahu susu perah semuanya? Tahu, Pak. Iya. Semoga nggak bohong kalian ya, tahu ya. Oke. Benar sekali. Selanjutnya kita belajar. Oke. Tunggu. Oke, sampai sini dulu. Bapak lanjutkan nanti. Sampai macam-macam pasar. Ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak. Ya, silakan. Pak, Siti. bagaimana cara kita menentukan pasar tersebut, termasuk jenis-jenis pasar yang mana? Oke, pertanyaan yang bagus, Siti. Sebelum Bapak jawab dari pertanyaan Siti ini, pertanyaannya cukup bagus karena dia tadi memperhatikan Bapak yang menerangkan ya. Ada nggak yang ingin bertanya lagi? Tidak, Pak. Oke, tidak ada ya. Jadi sampai sini hanya itu pertanyaan. Oke, Bapak akan jawab. Pertanyaan Siti tersebut akan kita ketahui jawabannya yaitu dari ciri-ciri masing-masing pasar yang ada. Dari situ kita tahu bahwa pasar tersebut termasuk jenis pasar yang mana. Jadi kita ingin tahu dia masuk jenis yang mana, macam yang mana, kita harus tahu ciri-ciri macam-macam pasar tersebut. Oke. Misalkan itu monopoli tadi seperti lebih banyak pembelinya, penjualnya hanya satu, itu termasuk ciri-cirinya. Di sini Bapak akan menjelaskannya. Boleh Bapak lanjutkan? Boleh, Pak. Oke, Bapak lanjutkan ya. Tidak ada pertanyaan kan? Tidak ada pertanyaan, Pak. Oke, Bapak lanjutkan nih materinya nih. Oke, selanjutnya yaitu ciri-ciri dari pasar. Tadi udah ada macam-macamnya. Sekarang Bapak akan jelaskan ciri-ciri pasar tersebut. Masih semangat? Masih, Pak. Iya. Masih pagi, masa nggak semangat kan? Oke, di sini kita bahas yaitu tadi yang pasar persaingan sempurna. Mempunyai ciri sebagai berikut. Bisa Anda lihat nih di layar nih. Sambil mendengarkan Bapak, sekarang kalian lihat layarnya ya, dibaca. Ya, Pak.
Yang pertama yaitu terdapat banyak penjual dan pembeli. Nah, yang kedua, produk yang dijual bersifat homogen. Yang ketiga, bebas keluar masuk pasar. Jadi di sini mau penjual, mau pembeli itu bebas keluar masuk pasar. Itulah persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna. Penjual dan pembeli memiliki informasi yang sempurna. Jadi dia memiliki informasi harga, jumlah dan lain-lain. Dia tuh menguasai semuanya dari penjual maupun pembeli. Yang terakhir ciri-cirinya itu tidak ada campur tangan dari pemerintah. Jadi tidak ada dalam pasar tradisional, tidak ada campur tangan pemerintah. Yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna di sini tadi kan ada 5 kan? Nah, ada 5. Jadi yang pertama kita di sini kita lihat. Nah, coba dilihat layar semuanya nih. Nah, kelihatan jelas kan? Ya, Pak. Nah, jelas lah, masa nggak pulang. Bapak capek ini bikin medianya nih, Ma, sebelum pembelajaran kalian ini. Demi kalian ini agar paham dengan materi Bapak, agar menjadi siswa manusia yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama, paham materi, ke sekolah tidak rugi orang tuanya nggak bayar guru kan? Maksudnya bayar sekolah untuk kalian. Ngerti? Ngerti, Pak. Oke, Bapak lanjutkan. Pasar monopoli, ciri-cirinya yaitu yang pertama kita lihat hanya ada satu penjual dan banyak pembeli. Nah, jadi seperti tadi yaitu penjualnya satu saja, pembelinya banyak. Seperti PLN. PLN kan cuma satu, masa PLN banyak, ya kan? Karena hanya negara yang punya kan, jadi yang gunanya banyak. Itu yang kedua, tidak ada perusahaan yang dapat membuat barang substitusi yang sempurna. Jadi tidak ada substitusi, itu maksudnya barang pengganti yang sempurna. Selanjutnya, rintangan cukup kuat untuk masuk ke dalam pasar monopoli. Kita lihat di situ yang ketiga kan. Selanjutnya yang keempat, pembeli tidak ada pilihan lain dalam membeli barang. Jadi hanya satu itu aja karena satu menjual. Yang kelima yaitu keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan saja. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu yang kedua dari pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar oligopoli. Ciri-cirinya terdapat beberapa penjual yang menguasai pasar. Barang dan jasa yang diperjualbelikan cenderung homogen dengan sedikit inovasi. Terdapat halangan yang cukup kuat untuk memasuki pasar. Penjual atau produsen dapat mengendalikan harga. Jadi di sini penjual dapat mengendalikan harga pasar. Adanya persaingan yang ketat antara produsen dan penjual. Oke. Selanjutnya yang ketiga, pasar monopolistik. Nah, kita masuk pada pasar monopolistik, ciri-cirinya tadi. Oke. Mempunyai ciri-ciri yaitu yang pertama, terdapat banyak penjual atau produsen di pasar. Barang yang dijualbelikan merupakan differentiated product. Yang ketiga, para penjual memiliki kekuatan monopolis atas barang produksinya sendiri. Selanjutnya itu keluar masuk pasar relatif mudah. Jadi di pasar monopolistik ini dia relatif mudah. Mengerti semua ya? Ngerti, Pak. Oke, yang keempat, pasar monopsoni mempunyai ciri-ciri. Ada 5 juga seperti yang lain. Hanya ada pembeli tunggal dan banyak penjual seperti yang kita lihat di ini. Barang yang dijual adalah bahan baku. Ngerti bahan baku? Ada yang ngerti bahan baku nggak nih? Enggak, Pak. Oke, bahan baku ini contohnya itu bahan mentah. Seperti anak-anak semua ada yang melihat. Tahu tempe kan? Tahu, Tahu, Pak. Pak. Nah, bahan bakunya itu adalah apa? Kedelai. Nah, itu yang maksud bahan baku. Jadi ngerti kan? Ngerti, Pak. Jadi seperti yang menjual kedelai itu termasuk pasar monopsoni. Pembeli umumnya merupakan produsen juga. Jadi dia selain dari dia konsumen juga sebagai produsen. Jadi barang dia bahan baku diolah dijual kembali. Itu termasuk pasar monopsoni. Nah, mudah kan kita memahami ciri-cirinya? Mudah, Pak. Oke, selanjutnya pembeli dapat mempengaruhi harga. Jadi di sini pembeli bebas nih menawar, tawar-tawar karena dia kan akan menjual kembali. Itu sebagai modal bahan baku bagi dia. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir nih ciri-ciri pasar, yaitu pasar oligopsoni. Iya, pintar sekali. Ciri-cirinya terdapat beberapa pembeli dan banyak penjual.
barang yang dijual adalah bahan baku juga. Nah, ngerti? Ngerti, Ngerti, Pak. Nah, pembeli umumnya merupakan produsen juga. Pembeli dapat mempengaruhi harga. Oke. Oke, Pak. Oke. Sampai sini nih ciri-ciri pasar. Sebelum Bapak beri penugasan, ada pertanyaan terkait materi agar kalian mudah nanti dalam mengerjakan tugas yang Bapak berikan? Ada, Pak. Iya, Lina? Pak, mau tanya nih, Transmart tuh termasuk pasar apa ya? Oh, Transmart ya? Transmart ini kan dia mall. Ah, tapi sebelum Bapak jawab, ada nggak yang ingin bertanya lagi? Ada Pak. Iya, silakan Ahmad. Pak, kalau jual beli sapi termasuk pasar apa ya Pak? Wah, punya sapi ya di rumah. Kok tanya tentang sapi? Tapi nggak apa-apa kok. Pertanyaan yang bagus Ahmad. Masih ada atau langsung Bapak jawab nih? Apa ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Bapak langsung jawab ini ya. Ya, Pak. Oke. Untuk pertanyaan Lina sendiri tadi, dia menanyakan tentang Transmart, iya kan? Termasuk jenis macam pasar yang mana? Benar itu, Lina? Ya, Pak. Oke. Transmart ini sebenarnya bukan termasuk jenis atau pasar macam yang mana. Transmart ini adalah dia terklasifikasi. Dia ada dua klasifikasi pasar, ada dua, yaitu klasifikasinya yaitu pasar modern. Pasar modern pertama, yaitu kedua pasar tradisional. Jadi Transmart ini termasuk dari pasar modern, ya benar sekali. Cuma di dalamnya terdapat beberapa pasar macam-macam. Contohnya saja bahwa HP Samsung termasuk pasar oligopoli. Selain HP Samsung bisa seperti elektronik yang lainnya. Apakah paham Lina sekarang Paham, tentang Pak. pasar Transmart? Transmart termasuk pasar gimana tadi? Termasuk dalam pasar modern, Pak. Iya benar, pasar modern terma. Bagus sekali. Oke, tampaknya Lina benar-benar paham nih, diperhatikannya. Yang lain paham kan? Paham Pak. Oke, selanjutnya Bapak akan, kalau udah paham pertanyaan dari Lina, sekarang Bapak akan jawab pertanyaan dari Ahmad. Ya, oke. Pertanyaannya bagus dari Ahmad. Oke, terima kasih Ahmad. Jual beli sapi adalah termasuk dalam pasar monopsoni. Tadi sudah ada terlihat di contoh video yang Bapak paparkan. Tapi nggak apa-apa, mungkin Ahmad tadi kurang konsentrasi karena Ahmad puasa kan hari ini? Iya Pak. Iya, bagus sekali. Ahmad ini rajin tampaknya puasa sunnah nih. Tapi jangan sampai nggak konsentrasi dalam dalam belajar ya Ahmad ya. Iya Pak. Oke. Bapak akan jelaskan kenapa jual beli sapi termasuk pasar dari monopsoni. Oke. Itu berdasarkan dari ciri-cirinya tadi. Seperti yang ditanyakan oleh Siti. Bagaimana kita cara menentukan dari pasar tersebut? Yaitu dari ciri-cirinya. Sekarang Bapak jelaskan kembali dari pertanyaan Ahmad tentang jual beli sapi, yaitu dari ciri-cirinya. Yang pertama yang perlu Bapak jelaskan tadi, satu, hanya ada pembeli tunggal dan banyak penjual. Yang kedua, barang yang dijual adalah bahan baku. Yang ketiga, pembeli umumnya merupakan produsen juga. Yang keempat, pembeli dapat mempengaruhi harga. Itu keempat. Itu adalah 4 ciri-ciri dari pasar monopsoni. Bagaimana Ahmad dan yang lain? Sudah paham kan cara menentukan macam-macam pasar? Sudah, Sudah Pak. Oke, kalau sudah paham sesuai instruksi Bapak tadi di awal pembelajaran, silakan anak-anak semua siapkan perlengkapan pembelajaran yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas kelompok di perpustakaan sekolah. Mengerti semuanya? Mengerti, Pak. Oke. Kelompoknya kelompok seperti minggu lalu yang sudah kita bentuk. Ya, nanti ketua yang memandu semuanya bagaimana pembelajaran kita hari ini. Baik Pak. Oke, semangat sekali ketua ini ya. Tampaknya senang kalau Bapak pergi. Aduh. Ada pertanyaan lagi terkait materi dan tugas? Saya, Pak. Oke. Tugasnya ngerjainnya gimana, Pak? Oke, pertanyaan bagus Siti. Siti ini cukup kritis juga ya dalam tugas. Oke, bagus. Tugas seperti biasa. Setelah mengerjakan tugas kelompok, anak-anak, Bapak harapkan pada pertemuan minggu depan, karena pertemuan yang 1 jam pelajaran ini kan Bapak rapat. Jadi pertemuan minggu depan, anak-anak semua membuat laporan
nanti udah ada bahan ajarnya, membuat laporan, kemudian dibuat di presentasi PowerPoint. Nanti lembar penugasannya ada di kantor, tadi Bapak lupa bawa. Kemudian apa ya? Pokoknya seperti biasanya aja lah. Ada PowerPoint, ada lembar penugasan, ada lembar soal, semua udah lengkap, udah Bapak siapkan di kantor. Jadi nanti nanti ketua bisa ngambil ikut Bapak. Ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Oke. Baik, semangat sekali tampaknya ini sekretaris kita ya. Kalau udah Bapak mau keluar kelas, semangat aja kalian ini. Wah. Ya udah. Sebelum Bapak meninggalkan kelas, mohon maaf ya, Bapak akan meninggalkan kalian karena Bapak akan rapat pergi bersama kepala sekolah. Jadi mohon maaf ya, sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silakan ikut Bapak ke kantor. Oke, terima kasih teman-teman semua telah menyaksikan video saya. Dan teman-teman semua, jangan lupa ya, channel saya di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya, jangan lupa di like dan di share kepada seluruh teman-temannya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video saya berikutnya.